Selamat datang di pertemuan 3 DKP, yaitu perulangan, array, dan struct pada C++. Pada perulangan for terdapat sebuah statement for di mana bentuk umumnya yaitu adalah for dengan inisialisasi yaitu syarat pengulangan, kemudian perubahan nilai, kemudian ada statement. Lalu statement for merupakan suatu proses statement for merupakan suatu proses perulangan yang telah diketahui jumlah pengulangannya. Oke, ini bisa kalian lihat ya, contoh perulangan for. Dimana seperti biasa, ketika kita ingin memulai sebuah code atau bisa dibilang sebuah perulangannya, atau jika kalian ingin membuat sebuah kondisi apapun itu, kalian harus menggunakan header file, karena fungsi header file ini yaitu include stdia.h itu adalah untuk input output. Jadi ketika kalian mau input masukan, itu kita makanya stdio.h. Begitu pula juga ketika kalian ingin menampilkan sebuah outputnya, itu menggunakan stdio.h. Lalu terdapat sebuah program utamanya, yaitu integer main, dimana terdapat merupakan sebuah program utamanya. Lalu terdapat tipe data integer dengan variabel a dan n. Lalu selanjutnya di line 6, dimana terdapat sebuah printf, dimana ini untuk mencetak masukan batas ulang yang ketika nantinya dia akan menampilkan di layar, dan itu adalah untuk kalian menginput sebuah masukan batas ulangnya berapa. Misalkan kalian masukkan 2, nah 2 itu nantinya akan disimpan di variabel n yang ini. Jadi scanf itu adalah untuk ngebaca inputan masukan dari user dan disimpan di variabel n ini. Nah, fungsi %i ini adalah untuk membaca sebuah input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n tersebut. Nah, selanjutnya ada for, dimana for ini merupakan sebuah perulangan ya, dimana perulangan ini bisa dibilang adalah sebuah perulangan yang bukan menentukan, lebih tepatnya untuk ngebaca atau menentukan masukan batas ulang yang kalian masukkan tadi. Nah, ini nanti dia akan dicetak. Nah, jadi itu maksud dari perulangan ini, dimana terdapat sebuah, tadi kan bisa dibilang ini ya, inisialisasi syarat pengulangan, terus perubahan nilai, habis itu statement ya kan. Statement ini adalah printf-nya. Lalu yang inisialis syarat pengulangan atau perubahan nilainya itu adalah a sama dengan 1 dan a kurang dari sama dengan n terus a plus plus. Nah, jadi maksudnya itu adalah a sama dengan 1, atau bisa dibilang inisialisasi a sama dengan 1, kemudian atau bisa dibilang perulangan dimulai dari a sama dengan 1, kemudian kondisi a kurang dari sama dengan n. Jadi perulangan tersebut nanti akan berjalan selama nilai a itu kurang dari atau sama dengan n. Kemudian a akan increment, atau setiap iterasi atau perulangan nilai a akan bertambah 1. Lalu setelah itu dia akan ngecetak perulangan for keberapa gitu, inputan yang dibacanya. Ini sebuah inputan yang diinput oleh user. Misalkan user input 5, berarti kan kita mulai dari perulangan for ke 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya tuh kayak gini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita akan masukkan batas ulangnya 2. Nah, dia akan ngebaca perulangan for-nya ke 1 dan kedua gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke perulangan while, dimana terdapat sebuah statement while, yaitu bentuk umum atau while kondisi, dimana bentuk umum itu adalah while, kemudian ada kondisi, kemudian ada statement, dimana statement while digunakan untuk mengulang suatu statement sama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Oke. Nah,
ini ada contoh perulangan while. Ini kan bisa lihat seperti yang aku bilang, include studio.h merupakan sebuah header. Itu sudah aku jelasin di sebelumnya. Bukan merupakan sebuah kondisi di mana untuk bisa menggunakan input output. Dan dari line 3 sampai line 13 merupakan sebuah program utama atau program utamanya yang ingin ditampilkan di layar. Lalu terdapat sebuah pendeklarasian tipe data dengan variabel asal dengan satu lalu variabel n. Kemudian dia bakalan ngecetak printf. Setelah itu ada printf di mana dia akan mencetak masukkan batas ulang nya keberapa yang akan diinputkan oleh user. Kemudian nantinya akan disimpan di variabel n ini, yang dimana fungsi scanf ini adalah untuk membaca inputan dari user. Lalu selanjutnya ada perulangan while, di mana terdapat sebuah yang saya bilang sebelumnya itu kondisi di mana dengan perulangan while ini dengan kondisi a kurang dari sama dengan fn. Jadi jika a kurang dari sama dengan n, dia akan ngecetak perulangan while keberapa gitu. Kemudian a akan increment atau setiap iterasi akan bertambah satu. Nah, jadi itu bisa dibilang untuk perulangan while ini jadi bisa dibilang untuk perulangan while ini kita bisa bilang bahwasannya itu terdapat sebuah pendeklarasian variabel iterasi ya yang diinisialisasi ke nilai awal 1 gitu. Nah, kemudian n ini adalah untuk menyimpan sebuah batas ulangan yang nantinya akan dimasukkan ke pengguna gitu. Ini untuk variabel n nya gitu. Nah, itu untuk yang kondisi ini, dimana kan setiap ulangan while kan yang akan terus berjalan selama kondisi a kurang dari sama dengan n bernilai benar atau true gitu. Jika kondisi salah atau false, maka perulangan akan berhenti gitu. Jadi kalau tidak memenuhi ini, dia akan berhenti gitu. Oke, nah sedangkan untuk a plus ini adalah menambahkan nilai a dengan satu setiap kali iterasi ditambahkan gitu. Jadi itu misalnya kan kita ngecetak nih ya kan, ngecetak while keberapa nih dengan nilai a. Nah, kemudian kita tambah nilai a dengan satu. Nah, begitu pun sampai kita ketemu. Lalu ada perulangan dua di mana terdapat sebuah statement do while. Untuk umumnya do statement while kondisi. Jadi itu statement do while mirip dengan statement while. Perbedaannya antara while dengan do while adalah di mana pernyataan di dalam do while akan dieksekusi sedikitnya satu kali. Nah, jadi contoh perulangan do while atau bisa dibilang code do while ini merupakan kok ini balik lagi salah. Include studio.h di mana sebuah header ya untuk kita bisa menggunakan input output masukan buat usernya. Lalu terdapat sebuah fungsi utama atau program utamanya di mana kita bisa melihat sebuah inisialisasi integer a sama dengan 1 kemudian n, di mana aku sudah bilang bahwasannya tipe datanya integer dengan variabel a sama dengan 1 yang dimaksudkan ketika jadi itu variabel iterasi yang diinisialisasi dengan nilai awal 1. Kemudian n ini adalah untuk menyimpan sebuah batas perulangan yang dimasukkan oleh pengguna nantinya gitu, atau bisa dibilang ini adalah variabel e yang nantinya untuk menyimpan sebuah data gitu. Nah, lalu ada pencetakan printf, masukkan batas ulang yang nantinya akan dicetak menggunakan printf ke layar gitu. Nah, nanti jadi itu ini dimaksudkan ketika kalian menginput sebuah nilai, misalkan nilainya 2. Nah, itu nanti akan dicetak oleh printf ini dan disimpan di variabel n yang ini, dibaca oleh scanf dan disimpan oleh variabel n yang ini. Nah, kemudian selanjutnya ada perulangan do, di mana perulangan do di while itu dia memiliki sebuah karakteristik ya, di mana pada blok do ini ketika code di dalam blok do ini yaitu akan selalu dijalankan minimal satu kali, bahkan jika kondisi di while salah sejak awal gitu. Misalkan contoh nih, atau kita langsung aja ya, printf perulangan do while keberapa
dia bakal dijalanin dulu, baru dia bakalan ngebaca while. Jadi bisa dibilang jika kondisi A kurang dari sama dengan N bernilai benar, iterasi berikutnya akan dijalankan. Jika kondisi salah, maka pengulangan akan berhenti gitu. Nah, jadi setelah itu dia akan ngecetak teks yang menunjukkan iterasi keberapa saat ini menggunakan nilai dari A-nya gitu. Jadi tuh maksudnya tuh bisa dibilang pada duel ini blok kode yang ada di dalam do itu akan langsung dijalankan tanpa memeriksa kondisi terlebih dahulu. Jadi contohnya itu misalkan kita ngecetak teks ulangan ini keberapa dengan nilai A sama dengan 1. Kemudian setelah itu satu iterasi selesai, kondisi A kurang dari sama dengan N akan diperiksa di bagian while ini. Jika kondisi benar, iterasi berikutnya dijalankan, tapi jika salah pengulangannya berhenti. Gitu. Pokoknya intinya do dulu baru while. Oke, selanjutnya ada operator pembanding. Terdapat lebih nama operator dan simbolnya lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, kita bisa lihat ada operator logika. Ini ada operator logikanya. And or not ya akan menghasilkan true jika kedua operan true, akan menghasilkan true jika salah satu operan true, akan mengembalikan kondisi yaitu menghasilkan true jika operan false. Ada array. Array adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Karena banyak data disimpan dalam variabel yang sama, tentu harus ada pembeda yaitu indeks dari setiap data yang disimpan. Membuat array kosong, misalkan integer dengan angka tipe data dengan variabel angka yang tipe data integer dengan arraynya itu 5. Itu membuat array dengan data misalkan angka nih. Misalkan tipe datanya integer dengan variabel angka dengan array 5, yaitu di dalam array itu terdapat sebuah 4, 5, 8, 19, 20. Nah, jadi itu jumlah ini itu arraynya sama dengan 5 gitu. Berarti kan pokoknya array itu dimulai dari 0, indeks 0, 0, 1, 2, 3, 4. Kan jumlahnya ada 5 kan. Nah, ini 5. Nah, selanjutnya ada array satu dimensi. Nah, jadi itu yang ngebedain satu dimensi dengan multidimensi adalah ya udah satu integer, tipe data integer, variabel angka dengan tipe data integer dengan array satu dimensi, berarti 7 doang. Sedangkan kalau array multidimensi 3 dan 5 itu kalian bisa melihat simpelnya di situ saja. Selanjutnya ada struct, dimana structure atau struct adalah kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Struct juga dikenal dengan record dalam bahasa pemrograman lain. Nah, kalian bisa lihat untuk umumnya. Selanjutnya ada type def, dimana kata kunci type def adalah kata kunci untuk mendefinisikan tipe data baru. Nah, ini kalian bisa lihat contoh-contoh ininya membuat struct nih, type def, struct distance void. Kalian bisa lihat type def nya. Lalu ada perbedaan array dan struct. Nih kalian bisa lihat yang ngebedain array dengan struct. Array terdiri dari elemen yang bertipe sama, lalu sedangkan struct terdiri dari elemen yang dapat bertipe berbeda. Kemudian array menggunakan kurung siku untuk mengakses elemen, sedangkan struct menggunakan dot untuk mengakses elemen. Lalu tidak dapat menciptakan objek baru atau instantiate dari array, dapat menciptakan objek baru dari struct. Ukuran array yaitu jumlah elemen bersifat tetap, lalu ukuran struct bersifat dinamis dapat berubah. Sedangkan array termasuk tipe data non-primitif, sedangkan struct termasuk tipe data user definite. Lalu array tersimpan dalam lokasi yang terurut atau continuous, sedangkan struct penyimpanan bisa saja tidak terurut. Oke, mungkin sekian aja untuk pemaparan materinya. Kita langsung lanjut aja ke ACT-nya. Ini untuk ACT-nya langsung di run aja. Sekarang jumlah 5. Oke. Seperti yang dibilang untuk ACT-nya, ini kalian bisa lihat code-nya. Ya, seperti yang aku bilangin, untuk memulai sebuah program input output kita harus mulai dengan sebuah header in
fungsinya itu seperti cout untuk output dan cin itu untuk input ya, pada ini cout yang ini sama cin yang ini input output. Nah saya ada sebuah using namespace std di mana dia bakal memungkinkan bahwa penggunanya itu bisa mengisi dari namespace std tanpa harus menuliskan std titik 2.2 setiap kali seperti std titik cout menjadi cout gitu. Pokoknya intinya tuh kalian nggak perlu ngegunain di gini std titik 2.2 cout gitu, nggak perlu karena kalian udah pakai ini jadi biar gampang gitu. Lalu saja terdapat sebuah program utama main utamanya di mana terdapat sebuah inisialisasi variabel dengan tipe data integer yaitu adalah baris i, j, dan k. Kemudian ada cout di mana untuk ngecetak masukkan jumlah baris yang nantinya akan user bisa menginputkan berapa barisnya dan nantinya akan disimpan di cin-nya ini, inputan ininya ya akan disimpan di baris. Nah selanjutnya ada perulangan dimana pada perulangan terdapat terus dibilang ini bukan menyimpan tapi ngebaca inputan yang diinput oleh user ya, sorry salah saya, yang cin-nya. Oke, jadi ngebaca inputan dari sang user gitu. Nah lalu selanjutnya ada for, perulangan for dimana pada perulangan for ini adalah untuk nggak salah, bukan untuk, tapi lebih ke perulangan ini dimulai dari i dimulai dari 1 dan akan terus bertambah 1 hingga sama dengan baris. Jadi jumlah baris yang dimasukkan pengguna. Nah ini fungsi for ini untuk mengontrol baris piramida yang ini. Nah, selanjutnya untuk perulangan for yang ini, jadi pada baris pertama J perulangan yang ini nih, yang J yang ini jadi integer J sama dengan 1, lalu J kurang dari sama dengan baris atau kurang I, maka J akan increment bertambah 1 gitu, dia akan dicetak kosong gitu ya kan. Jadi pada baris J yang ini dia akan mengulang sebanyak baris kurang 2 gitu dan seterusnya. Jadi ini bakal ngebuat sebuah bintang pada setiap baris bergeser ke kanan sehingga membentuk segitiga atau piramida ya, bisa dibilang piramida gitu. Nih ini kan nih, ini kosong-kosong ini fungsinya tuh yang ini nih guys. Nih kosong yang ini nih, jadi biar akan ngasih space atau bilangan kosong gitu biar bisa berbentuk piramida. Nah selanjutnya pada perulangan ketiga dia berfungsi untuk ngecetak cout yang ini yang akan ngebentuk piramida ini menjadi piramida dengan bintang ini. Jadi dengan tipe data integer dengan variabel k sama dengan 1 dan k kurang dari sama dengan 2, dia akan dikali i kurang 1 lalu k akan increment. Jadi fungsi dari 2 dikali i ini dikurang 1 digunakan untuk menentukan jumlah bintang pada setiap barisnya gitu. Jadi baris pertama memiliki 1 bintang, berarti kan 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 ya kan. Lalu baris kedua memiliki 3 bintang, berarti kan 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3 ya kan. Tuh, begitu pun juga seterusnya. Dan hasilnya adalah pola piramida. Lalu selanjutnya setelah itu dia akan input atau input lagi outputin bintang tersebut cout. Nah ini tuh cout NDL berfungsi untuk menambahkan baris baru di akhir setiap iterasi I sehingga bintang pada setiap baris dicetak pada baris yang berbeda. Nah selanjutnya dapat sebuah return yang menandakan bahwa program bisa dijalankan dengan sukses gitu. Mungkin sekian saja untuk ACT pada hari ini. Nanti jangan lupa dikerjakan untuk ACT-nya seperti biasa. Kalian SS listing dan outputnya jangan lupa dikirim. Nanti kalau ada mau ditanyain boleh tanyakan di mail. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.